Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Tinar di materi pelajaran bisnis retail dengan materi kita hari ini yaitu sistem informasi retail. Dalam mengelola bisnis retail yang mempunyai skala kecil, tentu kita tidak dapat melakukannya sendiri. Namun, apabila memiliki bisnis retail dalam skala besar, baik jumlah produk, pelayanan maupun manajemen, maka dibutuhkan sistem informasi yang canggih supaya dapat mencakup semuanya. Dalam bisnis retail yang telah berkembang, maka perputaran barang dan uang akan sangat cepat. Apabila tidak dikendalikan dengan teknologi yang canggih, tentu akan menjadi masalah tersendiri. Penyusunan informasi yang valid akan memberi keuntungan tertentu bagi pengusaha bisnis retail. Namun, penggunaan berbagai sistem informasi yang salah juga akan menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan bisnis yang dijalani. Selain itu, faktor konsumen yang memiliki berbagai karakter perilaku juga mempengaruhi perkembangan bisnis yang dijalani, sehingga produsen perlu memperhatikan berbagai perkembangan konsumen yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Oleh sebab itu, ayo simak pembahasan berikut. Kita sekarang sudah masuk di SKKD 3.4 dan 4.4, yaitu menerapkan sistem informasi retail, dengan 4.4-nya melakukan sistem informasi retail. Sistem informasi bisnis retail. Guna lebih memahami tentang sistem informasi bisnis retail, simaklah pembahasan berikut. Sistem informasi dalam bisnis retail merupakan suatu sistem yang memberikan informasi dengan menggunakan pendekatan berbagai manfaat teknologi yang terpadu. Bisnis tersebut dapat menggunakan berbagai peralatan, sistem mekanisme sebagai penyedia informasi yang akurat. Dalam slide ini kita akan melihat bagaimana struktur sistem informasi retail. Yang paling pertama, yaitu yang paling bawah, namanya tingkat layer manajemen. Tingkat layer manajemen ini biasanya menjadi tanggung jawab dari staf. Tingkatan yang ditangani berupa informasi untuk proses transaksi. Dalam hal ini fungsinya adalah sebagai inquiry response, membutuhkan berbagai informasi yang memiliki kaitan dengan kegiatan operasional, yaitu setiap harinya untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah tingkat middle management. Pada tingkat ini informasi datang dari tingkat perencanaan operasional maupun informasi dari luar lingkungan perusahaan, seperti informasi tentang pesaing dan berbagai informasi yang diterima. Nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat rencana taktik perusahaan, misalnya dalam pembuatan anggaran maupun dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah tingkatan top manajemen. Pada tingkat top manajemen memiliki penanganan tentang manajemen informasi untuk melakukan perencanaan strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Top manajemen juga menjadi panutan dalam penentuan arah dan tujuan perusahaan. Pada tingkat ini juga informasi dari kinerja perusahaan dan lingkungan luar diperoleh, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengembangan perusahaan. Selain tadi struktur, sekarang kita langsung ke unsur-unsur sistem informasi retail. Penerapan sistem informasi dalam bisnis retail memerlukan adanya beberapa unsur yang membantu pelaksananya. Sumber daya yang dipakai untuk kelancaran usaha retail diantaranya adalah manusia, sumber data, sumber hardware atau mesin dan media, sumber software, program dan prosedur untuk memproses informasi. Guna lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut. 1. Manusia. Manusia merupakan sumber daya yang terdiri dari end user, pengguna akhir, dan bagian dari sistem informasi yang melakukan kegiatan bisnis retail. Yang kedua adalah hardware.
Hardware merupakan sebuah sumber daya perangkat yang digunakan untuk mengelola informasi. Ini alatnya. Sedangkan yang ketiga adalah software. Software merupakan sumber daya yang berupa program dan prosedur dalam pengolahan data dan pengetahuan. Yang keempat, sumber data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber lalu diolah sebagai produk informasi untuk end user atau manusia. Dan yang terakhir adalah proses informasi. Di dalam proses informasi setidaknya terdapat 5 unsur, yaitu input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kegiatan pemeriksaan. Sekarang cakupan informasi retail. Dalam bisnis retail, sistem dasar informasi mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Data dan informasi. Data adalah sebuah penjelasan dari suatu kejadian yang kita hadapi. Hal tersebut dapat berupa representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lain yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Yang kedua, cakupan yang kedua adalah kualitas informasi. Kualitas informasi yang bagus harus memenuhi kriteria seperti berikut. 1. Relevan. Informasi yang tersaji harus mempunyai manfaat bagi penerima. 2. Akurat. Informasi harus bersifat tepat serta bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi yang menerima informasi tersebut. 3. Tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya dan dipakai untuk kebijaksanaan manajemen. Yang keempat adalah ekonomis. Informasi yang didapat hendaknya bermanfaat serta nilai informasi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. Informasi dan tingkat manajemen. Informasi dan tingkat manajemen. Menurut tingkatan manajemen dalam bisnis retail, informasi dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaan, yakni sebagai berikut. 1. Informasi strategi. Informasi strategi merupakan jenis informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang dan mencakup berbagai informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan, dan pengembangan perusahaan. Yang kedua, informasi taktis. Informasi taktis merupakan jenis informasi yang dipakai untuk mengambil keputusan jangka menengah, mencakup informasi tren penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun rencana-rencana penjualan. Dan yang ketiga, informasi teknis. Informasi teknis merupakan sejenis informasi yang dipakai untuk keperluan operasional sehari-hari, supaya informasi yang dihasilkan dapat berguna bagi manajemen. Maka sistem analisisnya dilakukan dengan mengetahui berbagai kebutuhan informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan yang diambil. Yang berikutnya adalah alternatif teknologi untuk SIM retail. Sistem informasi dalam bisnis retail dapat dibangun dari berbagai alternatif sistem teknologi sebagai berikut. 1. Teknologi Electronic Cash Register System. Yang kedua, teknologi PC Based POS System. Alternatif sistem teknologi di atas dapat dikombinasikan menjadi beberapa konfigurasi, diantaranya sebagai berikut. 1. Stand-alone Register to Register System atau Master to Slave System POS LAN. Yang kedua, Register to PC System, Master Slave System to Cluster System. Dan yang ketiga, Register to PC Communication System, Master Slave POS LAN Communication System POS WAN. Ini materi ini akan kalian dapat prakteknya supaya lebih jelas di materi pelajaran Pak Simamora dan Pak Bambang. Nanti beliau akan lebih menjelaskan
apa-apa saja tentang cash register, tentang master to slave system POS, nanti di pelajaran Pak Simamora. Tahapan pengembangan sistem informasi. Tahapan pengembangan aplikasi sistem informasi retail dengan menentukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Jenis dan skala usaha. Yang kedua, lingkungan dan prioritas sistem informasi yang dibutuhkan. 3. Besar volume data yang akan diproses. 4. Besarnya frekuensi transaksi data yang akan diproses. 5. Jenis dan jumlah peralatan mekanisme yang dibutuhkan. 6. Format struktur database. 7. Jenis dan format laporan informasi yang dibutuhkan. 8. Jadwal pengembangan program aplikasi SIM atau SIM ya, sistem informasi manajemen. Dan yang ke-9 adalah jadwal pelatihan dan implementasi. Peran sistem informasi dalam sebuah bisnis retail. Seperti yang dikatakan di awal bahwa kemajuan teknologi sangat mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan bisnis retail. Berbagai kegiatan yang menghasilkan informasi, baik untuk kegiatan tersebut maupun usaha lain di luar usaha retail yang bersangkutan. Dengan demikian, berbagai informasi dapat digunakan dalam berbagai kegiatan bisnis guna menghasilkan bisnis retail yang berjalan dengan baik. Maka sistem informasi setidaknya dirancang dan dilakukan dengan baik juga sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memegang peranan penting. Pentingnya peranan informasi bagi pemimpin ialah untuk mengambil keputusan sebagai dasar tindakan di masa mendatang supaya bisnis retailnya lebih maju dan berkembang. Peran strategi untuk sistem informasi. Sistem informasi manajemen dapat menolong usaha retail untuk hal sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Seorang pengusaha retail yang melakukan investasi di dalam teknologi, sistem informasi dapat menolong operasi bisnisnya menjadi lebih efisien. Selain cara tersebut, kita juga dapat melakukan dengan cara mengikat konsumen dan pemasok untuk membangun hubungan baru yang lebih bernilai dengan mereka yang bersangkutan. Yang bagian kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis retail. Dalam perbankan, penggunaan ATM merupakan contoh inovasi dari teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, maka bank besar akan memperoleh banyak keuntungan strategis melebihi para pesaingnya. Penekanan yang diutamakan dalam sistem informasi adalah pembangunan biaya pertukaran ke dalam hingga antar usaha retail dengan konsumen maupun dengan pemasok barang. Membangun sumber-sumber informasi strategis yang ketiga, yaitu dengan adanya sistem informasi yang akurat dalam bisnis retail, diharapkan dapat membangun sumber informasi strategis untuk mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Guna mengembangkannya, diperlukan berbagai perangkat keras maupun lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa orang memiliki kemampuan dalam sistem informasi, serta melatih end user. 2. Sistem informasi untuk keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peranan besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah usaha retail. Sebuah bisnis retail dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika usaha itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa berikut ini. A. Persaingan dengan para pesaing yang berada di bidang retail yang sama. Ya, Alfamart sama dengan bukan Alfamart ya. Alfamart dengan Indomaret. Sama-sama produknya. Ancaman dari usaha retail baru. Ya, kalau misalnya toko Alfamart dengan Ritamart, ya. Ancaman dari produk pengganti, ya, produknya bisa diganti. Kekuatan tawar menawar dari konsumen dan kekuatan tawar menawar dari pemasok, ini merupakan semua persaingan yang harus diwaspadai.
Dan yang ketiga adalah sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sebuah sistem yang dirancang khusus untuk memberikan berbagai informasi yang akurat dan dibutuhkan dalam mengambil keputusan oleh para manajer retail. Konsep SIM sangat penting sebagai sistem informasi yang efektif dan efisien oleh karena hal berikut ini. Menekankan pada presentasi manajemen bahwa pemrosesan informasi pada bisnis retail bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. 2. Menekankan bahwa kerangka sistem harus digunakan untuk mengatur menggunakan sistem informasi. Dalam kenyataannya, penggunaan sistem informasi yang dipadukan dengan bisnis retail dapat diamati dari proses integrasi, bukan proses berdiri sendiri. Dan yang keempat adalah sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem ini memiliki peran dalam memproses data yang berasal dari kegiatan usaha. Peran sistem informasi ini adalah memproses berbagai transaksi bisnis, mengontrol proses industri, dan mendukung kegiatan komunikasi antar anggota. Berbagai proses dalam sistem informasi untuk operasi bisnis. 1. Transaction Processing System. 2. Proses Control System. 3. Office Automatic System. Oke. Informasi dan tingkat manajemen. Informasi dan tingkat manajemen. Menurut tingkatan manajemen dalam bisnis retail, informasi dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaan, yakni sebagai berikut. 1. Informasi strategi. Informasi strategi merupakan jenis informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang dan mencakup berbagai informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan, dan pengembangan perusahaan. Yang kedua, informasi taktis. Informasi taktis merupakan jenis informasi yang dipakai untuk mengambil keputusan jangka menengah, mencakup informasi